Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita jumpa lagi di semester kedua. Yang akan kita pelajari bab pertama di semester 2 adalah tentang distribusi binomial. Pada bab pertama ini ya, materinya apa saja? Yaitu distribusi peluang binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Tetapi kita nanti akan mempelajari tentang distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial yang akan dipelajari pertama kali pada pertemuan kali ini adalah variabel acak, distribusi peluang variabel acak diskrit, fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit, variabel acak binomial, peluang binomial, distribusi binomial kumulatif. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jika kita misalkan melemparkan adalah uang ya, mungkin bisa muncul gambar, bisa muncul sampel ya. Sampel ini biasanya berupa angka. Yang dipelajari pertama adalah variabel acak. Ya, variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan disebut dengan variabel acak. Ya, jadi variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel kita namakan variabel acak. Variabel acak ini dinyatakan dengan huruf besar ya. Misalkan X, Y, dan Z. Kalian sudah pernah menemui kan di buku itu? Ya, maka jika kalian mengetahui huruf kapital X, Y, dan Z, maka kalian menemukan variabel acak. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya adalah X, Y, dan Z. Jenis variabel acak, perhatikan, variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, dan nilainya berupa bilangan bulat. Kemudian variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Dengan kata lain, kalau bulat itu bisa negatif sampai positif, bahkan 0 juga bisa ya. Tapi pecahan tidak bisa. Tapi kalau bilangan real itu mulai dari pecahan, mulai dari desimal ya, mulai juga bulat. Contoh, perhatikan. Misalkan X adalah banyaknya sisi gambar ya. X tadi apa? Ini adalah huruf kapital, maka ini disebut dengan variabel acak ya. Banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Maka ruang sampel percobaan adalah S-nya karena satu uang dilempar 3 kali, seperti yang sudah kalian pelajari di bab peluang ya untuk ruang sampel, maka bisa dirumuskan kalau uangnya dilempar 3 kali, maka 2 pangkat 3. NS-nya ada berapa? 8. Nah, di sini banyaknya ruang sampel adalah 8 dan sampelnya adalah angka gambar, angka gambar angka, gambar angka, angka gambar, gambar angka gambar, gambar angka, gambar. Nilai X, perhatikan nilai X di sini adalah sisi gambar ya. Perhatikan X di sini kita tekankan pada sisi gambar. Jika X sama dengan 0, ini seharusnya X kecil ya. X kecil, maka akan muncul angka. Nah, di sini kan tidak ada gambarnya ya, maka X-nya sama dengan 0.
Kemudian X-nya sama dengan 1. X-nya ini variabel. Ingat, saya ingatkan X-nya variabel acak. Kemudian di sini X-nya bukan yang besar ya, maaf ya, tapi X-nya X kecil ya. Karena menunjukkan apa? Nilai. Kemudian di sini nilai X sama dengan 1 jika muncul angka-angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Kemudian nilai X sama dengan 2 jika muncul angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Ini perhatikan X-nya 0 ini karena tidak ada gambar, X-nya 1 di sini gambarnya hanya 1. Dari sini kita cari mana yang gambarnya 1. Nah, kita isi sini. Kemudian kalau X-nya 2 kita cari yang gambarnya 2 di sini ya, AGG, GAG sama GGA. Kemudian X-nya sama dengan 3 jika muncul gambarnya ini ya, ada 3 GGG. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh nggak saya tulis X-nya 4? Boleh saja. Kita lihat apakah ada gambar-gambar sebanyak 4 kali? Tidak ada ya. Maka hanya cukup sampai 3 nilainya. Nah, sebagai tugas pertama untuk memahami variabel acak ya, silakan lihat peristiwa berikut. Nah, nanti silakan ditulis di kertas kemudian unggah ke web sekolah ya. Tugasnya berikut. Menggelindingkan yang pertama, 1 menggelindingkan bola sebanyak 4 kali kesempatan. Berarti kalian mencari nilai X-nya ya, mungkin bisa 0, 1, 2, 3 ya, begitu ya. Kemudian yang kedua, soalnya ini 2 kotak masing-masing berisi 3 bola warna merah dan 3 putih. Bola merah bernomor 1 sampai 3, bola putih bernomor 5 sampai 7. Dari setiap kotak diambil 1 bola secara bersamaan. Maka variabel acak X menyatakan jumlah pasangan nomor bola. Ya, silakan ya. Silakan menentukan nilainya. Kemudian yang ketiga, jika 2 dadu dilemparkan sekali, variabelnya X ini adalah berjumlah ganjil. Nah, maka tentukan nilainya. Selanjutnya, kita menuju ke distribusi peluang variabel acak diskrit. Distribusi peluang variabel acak diskrit yaitu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Notasi peluang nilai variabel acak X yaitu Fx sama dengan P ya. P-nya ini adalah peluang, X-nya ini variabel acak X, dan X kecil ini adalah nilainya tadi ya. Kemudian distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Sifat-sifat peluang variabel acak diskrit adalah ya, Fxi ini adalah nilainya 0 sampai 1. Nah, Xi-nya ini bisa adalah nilai data pertama, kedua, ketiga sampai N. Kemudian sigma Fxi jumlahnya ya. Jumlahnya peluang nilai variabel acak adalah F1, F2 sampai N. Totalnya adalah berapa? 1. Karena ingat, peluang itu tidak boleh nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 0. Contoh, perhatikan. Misalkan X, variabel acak X adalah banyaknya sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan seping uang logam sebanyak 3 kali tadi. Ya, dari variabel acak X ini kita menentukan nilainya tadi, ya. Nilai-nilai variabel acak X dan titik sampelnya adalah seperti dalam tabel. Nah, tadi kalau nilainya X-nya 0, titik sampelnya angka-angka, banyak anggota berapa? 1. Kalau X kecilnya ini sama dengan 1, maka N-nya 3. Yang kedua N-nya juga 3. Yang ketiga N-nya 1. Maka bagaimana menentukan peluangnya? Nah, ini peluangnya F0, maka N1 per NS. Ingat, NS adalah banyaknya ruang sampel. Tadi kita sudah ketahui NS-nya ada berapa? 8. X sama dengan 0 tadi kan banyaknya ruang sampel, banyaknya yang muncul tidak ada gambar kan hanya 1, maka 1 per 8. Kemudian kalau 1 tadi berapa? Kalau 1 tadi muncul berapa ya kalau 1?
Kalau 1 tadi 3/8 ya. Nah, selanjutnya distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, persamaan fungsi dan grafik. Nah, ini tadi ya, 0, kemudian dari sana didapat ini 0, 1/8, kalau X-nya 1, 3/8, kalau X-nya 2, 3/8, kalau X-nya 3, tadi 1/8. Nah, ini disebut kalau dalam tabel seperti ini namanya tabel distribusi peluang variabel acak X. Fungsi distribusi peluang variabel acak X. Nah, maka kalau dituliskan fungsinya seperti ini, fx sama dengan 0 untuk X yang lain, 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 di sini ya. Karena nilainya sama, X sama dengan 0, kemudian 3/8 untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Jadi yang tadi pertama ya bisa kita simpulkan. Yang pertama, kalau ada sebuah peristiwa, kalian menentukan dulu variabel acaknya dulu. Apa variabel acaknya itu ya? Kalian ini tadi variabel acaknya adalah muncul sisi gambar. Setelah itu kalian menentukan apa? Ruang sampel dari peristiwa itu ya. Ruang sampel dari tadi 1 uang dilempar 3 kali itu, ruang sampelnya kan ada berapa? 8 ya. Kemudian setelah itu kalian menentukan nilainya. Nilai di mana yang pertama X sama dengan 0, tidak muncul gambar, kemudian muncul 1 gambar, ada 1, ada 3, kalau 1 gambar ada 3, kalau 2 gambar ada 3, kalau 3 gambar ada 1. Nah, itu masih menentukan nilai. Kemudian kalian disuruh menentukan peluangnya, maka peluangnya ingat NA/NS, banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Jika kalian sudah menentukan nilai peluangnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel, namanya adalah tabel distribusi peluang variabel acak X. Ini namanya tabel ya. Kemudian dari tabel ini kalian membuat ke fungsi distribusi peluang variabel acak X seperti ini, maka fx sama dengan 0 untuk X yang lain, 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3, 3/8 untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, kalau dibuat di dalam grafik seperti ini, sumbu X-nya ini adalah 0, sumbu Y-nya ini ya. Ini adalah namanya grafik distribusi peluang variabel acak X ya. Paham ya? Tadi ada istilah variabel acak X, ada nilainya, kemudian ada tabel, ada fungsi, kemudian ada apa? Grafik. Tugas yang kedua, perhatikan, kerjakan soal uji kompetensi 1 kode A nomor 123 dan kode B nomor 1. Buku Intan ya. Kemudian perhatikan sekarang fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Kalau yang tadi itu hanya satu saja, ini bagaimana kalau sudah kumulatif? Berarti lebih dari satu ya di sini. Maka peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan F besar ini ya. X sama dengan peluang X-nya ini variabel acak, kemudian kurang dari sama dengan X nilainya. Maka nilai Fx dinamakan fungsi distribusi kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P X besar kurang dari sama dengan C. Ya, di sini ada X-nya sama dengan 0 sampai C, Fx maka F0 tambah F1 sampai ditambah Fc. Contoh di sini, misalkan X adalah banyaknya sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sebanyak 3 kali. Ingat berarti tadi kita menentukan apa? X-nya, kemudian nilainya ya. Kemudian distribusi kumulatifnya. Ya, ini kalau X-nya, kalau yang pertama tadi X-nya sama dengan 0, maka 1/8. Kalau di sini ini adalah X-nya ini kurang dari sama dengan 0. Karena tidak ada yang negatif, berarti tulis 0 saja. Tapi kalau F1 kurang dari sama dengan 1, maka ditulis berapa? F0 ditambah F1. F0-nya tadi 1/8 dan F1-nya adalah 3/8 sama dengan 4/8.
Kemudian F2-nya juga sama ya. Di sini X besar kurang dari sama dengan 2, maka di sini tulis F0 tambah F1 tambah F2. Kalau F3 sama juga, F0, F1, F2, F3 ya. Berarti apa perbedaannya tadi dengan yang di atas? Kalau yang di atas di sini hanya sama dengan tok ya. Tapi kalau kumulatif di sini ada tanda kurang dari ya, kurang dari sama dengan. Selanjutnya, distribusi kumulatif variabel acak X dalam bentuk tabel atau grafik dan persamaan fungsi sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya tadi. Tabel distribusi kumulatif variabel acak X-nya seperti ini. Maka fungsi distribusi kumulatif variabel acak X, nah ini tulis seperti ini. 0 untuk X kurang dari 0, 1/8 untuk 0 sampai 1 setengah ini ya. Nah, untuk 1 untuk X lebih besar sama dengan 3. Bisa ya membedakan dengan yang tadi ya. Nah, ini adalah grafiknya. Seperti ini ya. Ini namanya grafik tangga ya kalau kita buat seperti ini. Ini namanya grafik distribusi kumulatif variabel acak X. Tugas yang ketiga, kerjakan soal uji kompetensi 1 kode A nomor 4567 dan kode B nomor 2 dan 3. Silahkan ditulis di kertas, kemudian diunggah di web. Terima kasih. Jika kalian masih belum paham, silahkan japri secara pribadi.